Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Digipol. Perkenalkan, nama saya Raihan Raffi Kusumo atau biasa sering dipanggil Raffi. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai makalah yang saya buat dengan judul Etika AI dalam Bingkai Agama Membimbing Siswa Menuju Adab Digital yang Islami. Pembahasan ini yang pertama menunjukkan bahwa terdapat integrasi etika AI dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, jadi nilai-nilai Islam yang relevan dalam perumusan AI yaitu keadilan. Keadilan adalah prinsip utama dalam Islam. Penggunaan AI harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau ketidakadilan terhadap individual atau kelompok tertentu. AI harus dikembangkan dan diterapkan untuk memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil dan juga setara, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, serta latar belakang sosial. Nah, contohnya sendiri tuh terdapat kasus algoritma seleksi kerja berbasis AI harus menghindari bias berdasarkan ras atau gender. Dalam hal ini penting sekali untuk kita memastikan bahwa data yang digunakan untuk melatih AI bebas dari bias dan juga dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap individu. Nah, kedua ada tanggung jawab. Dalam tanggung jawab sendiri itu Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki amanah atau tanggung jawab dalam tindakan mereka. Tindakan mereka itu dalam hal ini menggunakan atau mempertimbangkan dampak dari teknologi yang mereka buat terhadap masyarakat itu sendiri. Penggunaan AI harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi tersebut tidak menimbulkan kerusakan atau ketidakadilan. Contoh kasusnya itu seperti perusahaan teknologi yang mengembangkan AI harus memastikan bahwa teknologi tersebut tidak disalahgunakan dan bahwa mereka memiliki sistem yang mengawasi dampak sosial yang ditimbulkan oleh AI. Poin kedua itu ada pengaruh AI terhadap adab digital siswa. Tentunya dampak-dampaknya itu ada dampak negatif serta dampak positif. Kita mulai dari dampak positif, kita bedah. Yang pertama adalah personalisasi pembelajaran, yaitu AI memegang peran penting dalam personalisasi pembelajaran dengan mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kebutuhan, preferensi, serta perkembangan individual siswa. Pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa, AI dapat digunakan untuk mengevaluasi pemahaman dan minat siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, kurikulum dan materi pembelajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan individu, memungkinkan setiap siswa untuk belajar lebih efektif. Yang kedua ada tutor virtual. Nah, di dalam tutor virtual ini seperti sistem beroperasi dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran mesin yang memungkinkan sistem untuk memahami pola dan teknik pengajaran melalui interaksi dengan siswa. Sistem tutor AI dapat memberikan umpan balik dan saran secara otomatis serta menyediakan materi dan latihan tambahan untuk membantu siswa meningkatkan pemahaman mereka tentang topik tertentu. Sistem AI dapat berfungsi sebagai tutor virtual yang tiap pembimbing siswa dalam memahami konsep-konsep pendidikan agama Islam. Kita masuk dalam dampak negatifnya. Poin pertama itu ada pemanfaatan AI yang berlebihan. Nah, pemanfaatan AI yang berlebihan dapat mengakibatkan ketergantungan siswa pada teknologi AI yang pada gilirannya dapat menyebabkan kemalasan dalam belajar.
dan kurangnya inisiatif berpikir serta berpotensi menurunkan tingkat literasi siswa. Yang kedua, terdapat risiko plagiarisme terutama ketika menggunakan sistem penulisan esai berbasis AI seperti ChatGPT yang dikembangkan oleh OpenAI. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan esai berdasarkan parameter untuk petunjuk tertentu yang berpotensi disalahgunakan oleh siswa dalam mengerjakan tugas mereka dengan mengirimkan esai yang bukan karya tulis mereka itu sendiri. Jadi, oleh karena itu, guru perlu membangun hubungan yang kuat dengan siswa untuk tetap mempengaruhi pengetahuan mereka tentang pendidikan. Yang ketiga ada cyberbullying dan pelecehan. Meskipun AI tidak secara langsung melakukan pelecehan atau cyberbullying, tetapi platform yang didukung AI bisa menjadi medium untuk penyebarannya. Siswa mungkin menggunakan AI untuk menyamarkan identitas atau memproduksi konten yang merugikan orang lain tanpa memahami konsekuensi etisnya. Yang keempat, ada pergeseran interaksi sosial. Ini menjadi suatu permasalahan mengenai keterlibatan terlalu dalam dengan dunia digital. Yang didukung AI bisa mengurangi interaksi tatap muka, mempengaruhi kemampuan siswa untuk memahami nuansa, komunikasi nonverbal, dan empati dalam hubungan sosial di kehidupan nyata. Lalu, di poin selanjutnya, pembimbingan siswa menuju adab digital yang islami dalam konteks artificial intelligence atau sering kita dengar dengan istilah AI. Dalam strategi ini, untuk mengintegrasikan AI ke dalam kurikulum masih dalam tahap awal, tetapi ada potensi besar bagi AI untuk meningkatkan pembelajaran dalam konteks ini. Salah satu caranya yaitu AI dapat diterapkan dengan menciptakan platform digital interaksi yang menyediakan instruksi agama yang dipersonalisasi berdasarkan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Selain itu, AI dapat digunakan untuk melacak kemajuan siswa dalam menghafal Al-Quran atau belajar bahasa Arab, memberikan umpan balik dan dukungan untuk membantu mereka tetap termotivasi dan berada di jalur yang benar dengan memanfaatkan AI dalam pendidikan Islam. Selain itu, AI juga dapat melatih para pendidik dalam menggunakan AI itu menjadi alat yang berharga dalam meningkatkan efektivitas kurikulum dengan memberikan pendidikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengintegrasikan AI ke dalam praktik pengajaran mereka. Siswa dapat memperoleh pengalaman pembelajaran yang terpersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu mereka. Selain itu, mengintegrasikan teknologi AI dapat membantu guru melacak kemajuan siswa dengan lebih efektif. Selanjutnya ada tantangan dan peluang dalam implementasi, yaitu yang pertama tantangannya. Tantangannya itu adalah keterbatasan sumber daya. Banyak sekali lembaga pendidikan Islam yang masih terbatas dalam hal infrastruktur dan sumber daya teknologi. Hal ini mencakup jaringan internet yang tidak stabil, komputer, hingga akses ke perangkat lunak AI. Tanpa dukungan infrastruktur memadai, potensi AI untuk mendukung pembelajaran akan sulit dioptimalkan. Lalu ada kurangnya pemahaman guru. Nah, jadi kurangnya pemahaman guru ini kayak seperti menggunakan AI untuk tugas tanpa menyertakan nilai moral dan adab Islami. Hal ini memerlukan pelatihan dan pendampingan guru secara khusus. Lalu ada resistensi perubahan. Nah, di dalam ini AI ini terdapat kekhawatiran bahwa AI menggantikan interaksi moral guru dengan siswa, sedangkan adab digital Islami justru memerlukan bimbingan manusiawi dan teladan secara langsung. Keempat, ada
kompleksitas teknologi AI. AI terutama dalam konteks pendidikan Islam bersifat kompleks dan sulit dikelola. Nah, dengan itu kita memerlukan pengawasan dan privasi harus ditangani secara seksama untuk tidak merugikan siswa maupun nilai agama. Peluangnya ada kolaborasi antar lembaga. Kolaborasi antar lembaga itu terdapat peluang untuk menjalin kerjasama antar sekolah, pesantren, universitas, lembaga keagamaan, dan organisasi internasional seperti UNESCO. Kolaborasi ini bisa berupa pelatihan guru, co-creation, modul Islami, dan panduan etika digital berbasis Islam. Kedua ada pengembangan modul. Dengan memanfaatkan workshop seperti yang dilakukan oleh Unismu Makassar, sekolah dapat merancang modul pembelajaran yang menggabungkan AI dan nilai-nilai Islam sebagai berikut. Misalnya, adab digital, amanah, transparansi, serta adab terhadap data dan informasi. Lalu peluangnya adalah pelatihan guru, pelatihan intensif seperti di Yogyakarta merupakan peluang besar untuk meningkatkan literasi guru dengan AI dan etika. Guru bisa dilatih memahami bias algoritma privasi, data, dan cara penyampaiannya. Lalu ada peningkatan literasi digital Islam, yaitu kayak seperti siswa diajarkan untuk tidak menyebarkan hoaks, menjaga privasi, dan berinteraksi sopan di media sosial. Lalu program ini seperti literasi digital madrasah oleh Kemenak mendorong pembelajaran digital yang tetap berlandaskan adab Islami. Lalu ada peran sentral Islami dan madrasah. Nah, ini berperan penting dalam membentuk karakter digital Islami siswa. Selain mengajarkan ilmu agama, madrasah bisa mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran secara Islami, seperti menggunakan aplikasi Quran digital atau membuat konten dakwah digital. Madrasah juga bisa menjadi pusat pelatihan adab digital untuk guru serta siswa. Nah, kita sudah sampai di dalam penutup, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang saya dapat yaitu Islam merupakan langkah yang sangat penting dan mendesak dalam membentuk adab digital siswa di era teknologi. Saatnya perkembangan AI dalam dunia pendidikan memberikan peluang besar untuk menunjang proses pembelajaran yang lebih efisien dan personal. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi ini juga menghadirkan berbagai tantangan seperti penyalahgunaan informasi, hilangnya batas privasi, serta potensi ketergantungan terhadap teknologi yang dapat melemahkan karakter peserta didik. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam seperti jujur, tanggung jawab, beradab dalam komunikasi, serta menghindari kerusakan harus dijadikan landasan dalam penggunaan teknologi digital termasuk AI. Dengan membekali siswa dengan literasi digital Islami, mereka tidak hanya mampu menggunakan teknologi secara kritis dan produktif, tetapi juga menjaga akhlak dan etika dalam setiap aktivitas digital. Dalam konteks ini, madrasah dan lembaga pendidikan Islam memiliki peran sentral dalam menyusun kurikulum yang menyeimbangkan antara penguasaan teknologi dan penguatan karakter Islami. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan peran guru dan institusi pendidikan dalam membimbing siswa agar mampu hidup dan belajar di dunia digital dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Integrasi etika AI dan adab digital Islami bukan hanya relevan, tetapi menjadi kebutuhan utama dalam membangun generasi muslim yang berakhlak di tengah kemajuan teknologi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan dalam video makalah yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.